Shalom, salam sadis, salam hari Kamis, salam market masih merah ya. Kemarin saya bilang kalau yang mau serok jangan all in, bertahap karena kelihatan masih mau turun ya itu. Dia drop ya kemarin. Terus dia daily-nya nutup di 95 tadi. Habis nutup dia masih agak drop lagi ya. Kita lihatlah untuk market hari ini. Ini posisi saya buat video market cap 3,3 triliun, dia turun 1,9%. Volume ada naik dikit 1,7% ya, ada yang tambah muatan. Volume transaksi tapi nggak gede, cuma 1,7% ya, di 169,9 ya, 170 billion kita bilang. Untung dominance agak turun dikit ya, kemarin sempat 56,7 ya, ini sekarang 56,5, agak turun dikit. BTC dominance-nya ya agak bagus lah, biar nggak terlalu neken. Kalau dia posisi drop gini, dia masih 56,7, wah altcoin lebih tertekan gitu kan. Nah ini dia 56,5, nggak terlalu terpressure lah ya. Fear and Greed drop balik ke posisi netral di 49. Saya buat video sekarang BTC di 93.841 ya. Semalam sempat dia drop tailnya sampai ke 92.500-an ya. Terus dia mantul balik, nutup di 95 ya. Tapi ini masih kelihatan masih bisa agak down. ETH juga masih turun 1,5% di 3.313 dolar ya. XRP yang agak ini ya stabil ya, drop dia naik, ada yang sorong balik. Nah, ini agak drop dikit. Ini sekarang XRP di 2,34 dolar. Solana 193. Cardano agak lumayan drop 6,5%, posisi di 93 sen ya. Stellar kemarin agak mantul balik, ini turun balik lagi ya. Ya masih rada merah ya, dengan yaitu FOMC meeting minutes hasilnya yang nggak jauh kurang, yaitu seperti si Jerome Powell ngomong, hawkishnya dia masih proyeksi itunya nggak buru-buru untuk cut rate-nya ya. Jadi pandangannya itu sama seperti yang dia sampaikan, makanya market nggak gimana nanggapinya, agak drop. Justru ini yield yang naik ya, bond yield. Nah, bond naik, bond 5 tahun, 10 tahun yang naiknya kenceng gitu. Semalam yang 30 tahun juga lumayan naik tinggi, maka dolar menguat sekali ya, dengan mereka banyak alihkan beli bond lagi karena dengan sisi Fed nggak naikkan, nggak cut rate ya, jadi mereka pada masuk bond lagi gitu. Jadi bond yield naik kenceng. Nah ini yang buat tertekan juga, udah banyak mata uang yang melemah, ditambah ini yang against USD misalnya ya, itu ya drop sekali gitu ya, tertekan.
Jadi ini bond yield USA naik kenceng, terutama yang 10 tahun. Jadi itu tertekan mata uang lain, termasuk ke pound sterling, ke euro, ya USD euro tertekan, USD yen juga yen tertekan, ya. Makanya banyak mata uang ini Australia juga drop, tertekan, yang dimana juga sebenarnya dari minggu kemarin udah istilahnya currency crash udah terjadi gitu, ya. Tambah tekanan dengan ini yield, maka banyak sekali negara mata uangnya anjlok sekali gitu, ya. Rupiah juga anjlok, ya. Nah, kalau kita lihat event ini, Saus ya ada masuk tadi pagi, ya. Karena dia semalam dia hijau, nutup hijau, ya. Padahal harusnya dia agak merah gitu dengan dolar menguat, ya. Tapi dia rada hijau. Jadi maka saya pikir hari ini harusnya dia mungkin bisa koreksi. Tadi pagi pas dia buka market di 2663 something saya masuk. Saya ambil short untuk SAU hari ini, ya. Di tadi pagi 2663 point something itu saya masuk posisi ambil short untuk SAU, ya. Karena dua hari ini dia hijau, padahal dolar menguat dengan yield. Harusnya hari ini kalau kita lihat untuk hari ini, event untuk hari ini yang benar ya data gembelnya. Kok semalam Rabu ada juga initial jobless claim, ya. Rabu coba saya cek balik, Rabu kemarin ada loh dia, yang biasanya Kamis kan, ini ada lagi dia. Ya 8.30 kemarin drop, ya. Initial jobless claimnya yang diperkirakan naik dari 211.000, forecastnya 214, ternyata dia drop 201. Nah, kok hari ini masih ada, kok sama juga, tapi dia punya forecast agak sedikit beda. Yang padahal sama dia punya ini sebelumnya sama 211.000 juga. Tapi untuk Kamis ini kadang nggak jelas juga ini. Padahal harusnya ya biasanya data gembel, kalau bukan karena ada halangan holiday atau apa atau sesuatu di ganti hari, biasanya hari ini data gembel Kamis kan. Nah, dia yang ini 200 sama sebelumnya 211.000, justru ini forecastnya 210.000. Kemarin 214 kan, ternyata keluarnya turun 201 201. Nggak tahu lah, kadang agak ini juga. Nah, hari ini yang dia paling yaitu initial jobless claim, ya ada kelihatan turun. Dia kalau apa ya, dolar sepertinya menguat juga, ya. Dia semalam dia dolar balik ke 109. Ini Asia market agak drop dikit di 108,8 atau 108,9, di kisaran itu sekarang, ya. Ini malam Atlanta Fed GDP now saya rasa ya 2,7, mungkin juga bisa naik dikit. Malam ini kayaknya dolar masih posisi menguat, makanya saya
posisi ambil short saw tadi pagi ya, itu trade yang saya buka untuk hari ini. Sedangkan untuk kripto nggak scalping dulu lah, lihat dulu. Tanggung posisi gini, nanggung gitu. Mau long atau short juga, mau long agak ragu. Dominance juga masih lumayan di 56,5 kan. Kalau mau short juga tanggung, udah pada lumayan juga diskonnya ini. Oh, XDC boleh. Kalau yang mau ini ya, XDC sempet mantul balik, ini dia koreksi lagi. Kalau mau scalping, XDC boleh untuk short. Ini saya buat video di 94 sen, 9 sen, 493, 9 sen, 43. Saya rasa bisa aja dia masih agak turun balik ke 92, 91 mungkin gitu ya. 9 sen, 1 sekian atau 9 sen, 2 sekian. XDC bisa, dia mantul balik, ini kayaknya akan koreksi balik dengan posisi ini. Ya. Ya kalau mau scalping short yang gatal tangan boleh itu. Ya. Tapi kalau iseng-iseng mau scalping long, ini kayaknya BTT boleh tuh, ya. Ini BitTorrent, BTT kayaknya micin, ya scalping iseng, BTT boleh juga kalau mau long. Ini kayaknya masih ini, masih mau di main-main dikit sama si JS kayaknya, hijaunya, ya. Itu sih, kalau yang gatal tangan, yang pengen scalping, ya. Untuk long kalian boleh pandang itu BitTorrent, BTT punya si Justin Sun, ya. Untuk scalping ya. Nah kalau pengen short tadi itu XDC kayaknya masih bisa juga drop dia. Itu yang saya lihat peluang untuk saat ini ya. Tapi nanti kalau yang 3 jam, 4 jam ke depan yang nonton video saya ya jangan masuk lagi kan. Cek dulu, harus cek time frame-nya dulu ya. Ini saya buat video posisi saat ini gitu. Ya. Jadi begitu aja video hari ini, nggak banyak ini, sedikit saya bahas. Inilah yang tanya, kok tolong bahas BRIC Indonesia diterima jadi member BRIC. Ya bagus sih, masuk BRIC, ya pinter-pinter main aja ya. Yang pastinya nggak usah takut sama tekanan USA atau Amrik ya, si Trump. Ya selama Indonesia kan non-block, nggak ada allies sama barat atau timur ya kan. Ya selama lu ini deal, pinter-pinter kita main dua kaki gitu aja untuk Indonesia. Jadi nggak, intinya Indonesia kan punya alasan dia masuk ke BRIC juga ya, lebih positifnya ke ekonomi, ke dagang ya kan. Saya rasa nggak gimana ini sih untuk kondisi saat begini ya, dari Jokowi beralih ke Prabowo ya, untuk hubungan ininya masih oke gitu. Trump naik balik juga nggak terlalu gimana, karena di belakang layar petinggi Indo saya tahu juga masih keep in touch, walaupun Trump waktu itu sempat kalah waktu di 2020 itu ya, naik si Biden kan dulu udah terhubung waktu dia first term di periode pertama dia jadi presiden, itu udah terhubung hubungan lumayan baik lah waktu itu Jokowi dengan Luhut dah
tetap mereka ada keep in touch dengan menantunya si Trump, si Kushner, setahu saya. Jadi kalau Trump naik lagi, di belakang ini kan Luhut juga masih timnya Prabowo. Jadi ya saya rasa nggak gimana dealingnya. Paling ya lu mau trade ini, lu mau gua pakai dolar sama lu, ya kan, hubungan dagangnya, ya kan. Nah sedangkan untuk Indonesia nanti mau dengan negara-negara BRIC pakai mata uang ya lebih menguntungkan. Jadi nggak perlu terlalu ini, jangan takut nanti kena tekan. Trump saya rasa lebih fokus perang dagang. Perang dagang akan terjadi. Ya, yang udah jelas kita lihat Trump ada target terusan Panama atau Kanal Panama, ya, Kanal Panama itu dia mau kuasai situ, mau dia beli, sama satu lagi Greenland, ya. Greenland juga strategis, jadi udah ada planning dia di situ. Planning besarnya ya intinya juga di situ Trump mau blok inilah, ya, dari banyak hal secara politik, geopolitik posisinya, ya kan. Terusan itu kan kapal-kapal lewat itu ini. Terus untuk Greenland itu juga di sana itu Rusia udah banyak masuk, secara ini militernya juga apa dibangun deket-deket sana. Trump ya udah harus antipasi juga, ya. Jadi banyak hal juga sebenarnya kuasai Greenland juga. Trump kalau Denmark setuju ya, tapi ujungnya kan sama euro juga, ya. Nah di sini yang dia gimana dia bisa nundukkan euro, ya, untuk dapatkan Greenland. Nah sedangkan terusan Panama di belakang dia akan beradu dengan Cina gitu, ya, karena di belakang layar sebenarnya terusan Panama itu udah dikuasai Cina, walaupun Cina nggak akui, sebenarnya ya ketahuan lah. Itu yang kelola terusan Panama sekarang itu dari Hutchison Company kalau nggak salah. Hutchison Company itu perusahaan Hong Kong, ya. Jadi mereka udah ini di belakang dari perusahaan Hong Kong ini ya siapa, ya Cina gitu. Jadi di situ. Jadi perang dagang yang akan ini, nah kedepannya makanya saya bilang ekonomi politik masih akan carut marut, ya. Perang, selain perang beneran senjata Rusia Ukraina dengan memanas dengan euro juga, terus yang Middle East perang nyata. Nah juga perang dagang juga ini akan lebih panas lagi begitu Trump naik, ya. Itu perang dagang antara Amerika sama Cina akan lebih panas lagi nanti. Jadi ya ekonomi makin ini nanti itu akan terjadi gitu. Nah Indonesia ya pemerintahnya pinter-pinter bermain lah dua kaki gitu ke arah mana, ya. Cuma kalau untuk rakyat dimanapun kondisi saat ini masa sulit itu udah pasti, ya. Ini yang mau saya ingatkan, kondisi saat begini perusahaan-perusahaan masih akan banyak bangkrut. Kamu lihatlah di Indo ini, ya, masih akan mungkin di Februari ini mungkin saya rasa akan masih banyak yang dipecat, ya. Perusahaan-perusahaan yang tutup atau usaha-usaha dagang yang tutup masih akan terjadi resesi. Jadi ada yang negara masuk posisi resesi, ada negara juga yang stagflasi, ya. Jadi nggak ada yang baik dari semua itu, makanya kondisi ekonomi saat ini yang paling tertekan rakyat kecil. Itu udah pasti. Kedepannya ini dalam 2-3 tahun ini masih saya rasa justru di tahun 2025 ini yang kayaknya lebih banyak akan banyak bangkrut. Ini dari imbas dari semenjak 2020
semenjak COVID mulai kolaps yang bertahan, yang ini 2021, 2022 yang nggak bisa bertahan dan mulai rontok, 2003 rontok, 2024, 2025 ini yang banyak yang ini. Istilah gini, kayak orang hamil, ya. Ini hamil udah mulai sakit gitu, ya. Masuk. Nah, ini masuk 2025 ini itu udah sakit bener kayak sakit mau melahirkan. Ya. Nah, itu kondisi di berbagai negara. Jadi ekonominya, politiknya memanas ini. Jadi saran saya juga buat teman-teman Cuan Army bagi yang berduit ya, hati-hati jangan pamer, jangan flexing anak-anak kalian. Karena kenapa? Kondisi begini, Anda pakai barang mewah, Anda pamer-pamer, Anda akan jadi incaran santapan kriminal bagi yang banyak kejepit, ya. Jadi banyak negara sekarang kriminal naik tinggi, ya. Apalagi negara-negara tertinggal ataupun yang berkembang saja, yang hukumnya lemah, hukum yang bisa dibeli, hukum yang ngawur gitu, itu kriminalnya semakin tinggi, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya. Walaupun saya bahas kripto bukan soal cuan, enggak. Anda juga harus hati-hati. Kita harus sadar kondisi saat ini, ya. Jadi masukan dari saya buat kalian, ya. Kalau Anda seorang yang punya duit, yang anak-anak kalian juga ingatkan hati-hati, jangan pamer, ya. Jangan arogan sama orang kecil. Ya, kalau ada kelebihan justru bantu orang kecil. Itu Anda bantu orang kecil, apalagi yang lagi kepepet, lagi itu, boleh dikatakan kondisi ini Anda membantu mengurangi kriminal. Karena orang kalau udah buntu, dia bisa lapar, kadang orang kalau udah kepepet, mereka lakukan kriminal buat yang berkeluarga ya, akhirnya karena kadang nggak sanggup lihat saat anaknya lapar. Yang jadi orang tua bisa nahan lapar, tapi nggak sanggup lihat anaknya lapar. Nah, kecuali yang bisa ini, yang anak-anak tanggung, pemain narkoba, ya lebih ini juga, mah kriminal, hati-hati. Kondisi saat sekarang ini, ya, harus hati-hati. Intinya, tampilan sederhana, ya, jangan pamer juga, selalu hati-hati keluar di jalan atau apa, ya. Dan juga masukan buat saya masukkan buat siapapun Anda, mungkin Anda ada yang main di kripto harap bermimpi mau kaya mendadak, terus sekarang hutang, ini tuh sabar. Karena ini juga di mana-mana banyak yang putus asa, ya, hilang pekerjaan, hilang uang, entah dia judi, akhirnya bunuh diri. Kasus bunuh diri akan meningkat juga banyak. Biasanya dalam keadaan krisis ekonomi begitu. Jadi baik-baik perhatikan juga kalau Anda yang udah berumur, anak-anak Anda yang terlibat judol atau apa, perhatikan kelakuan anak juga. Kalau ada yang udah stres, hati-hati, jangan sampai bundir. Itu yang bisa saya ingatkan, karena cycle itu begitu terus. Cuma selama saya lewati dalam usia saya, ya, saya alami krisis tahun 81-an waktu itu, yang Indonesia yang sempat devaluasi, ya, mata uangnya dipotong, drop sekali, ya. Bapak saya bangkrut saat itu di situ karena nggak paham, mata uang jatuh, ya kan. Nah, di situ terus saya pernah alami juga krisis Asia Financial Crisis, ya. Terus di luar negeri juga keadaan Lehman Brothers lah, ya, krisis-krisis yang sudah saya lewati. Tapi kayaknya kali ini yang besar, saya lihat berat, karena walaupun stock market kelihatan begitu banyak perusahaan yang tumbang, ya, franchise apapun itu pada tumbang gitu. Jadi agak hati-hati. Itu aja yang bisa saya ingatkan. Sekali lagi, jangan hambur-hambur duit. Bagi yang sekarang kelihatan lagi ada duit, satu kata juga, November to remember, ya.
Itu juga ini. Sintayong aja kena kan. November to Remember. Terakhir dia ini happy apa sekali di November ya kan, buat history ya kan, Indonesia kalahkan Arab saat itu. Akhirnya itulah happy terakhir di November ya. November to Remember, Januari udah goodbye, pulang kampung dia. Nah, itulah November to Remember. Saya ingatkan sekali lagi, salam saya Rio dari Tokyo. God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Oh ya, malam Jumat, lemeskan ototmu. Bye.